Wijanten kan dari sini. Wijantennya kan dari sini. Ya, dia berbicara, tapi di sini yang bicara, Pak. Bukan dia yang aku terus sing dene ngomong iya. Di sini kita melihat bukan, tapi ijonya dari hati, Pak. Nggih, nggih. Dia akan bayangan. Maka ketika kita ngomong ijo, sing kono ya ijo, Pak. Bersamaan, Pak. Bukan kok ijo kono lagi ijo. Bukan. Ketika kita, loh, nang ngarepku hilang, Pak. Sudah. Iya. Ketika kita sadar, Pak. Pikir sadar, nang ngarepku hilang, Pak. Gotu terapakat, Pak. Waduh, hilang. Nah. Iya kan? Hilang. Nyawa. Gitu. Nah ternyata yang saudara kita dua tadi itu ya juga ada namanya sukma yang membimbing kita yang berada di badan halus kita, Pak. Cuma kita nggak mengenal. Nah, dikatakan suci, maka laku sucinya adalah bagaimana sang badan halus tadi bersatu dengan sang sukmo sejati atau roh tadi itu. Itulah yang dikatakan gembleng, Pak. Ngoten nggih, dateng jiwa raga gembleng telu-telu nek atunggal. Manunggaling sedulur sejati marang sukma sejati. Manunggaling sukma kawah sama ari-ari di dalam sang roh bayi. Itu ada di dalam segara minang kalbu. Menika nggih. Terus niku diawastani gembleng, Pak, nggih. Niku. Nah, terus pedomanipun sebenarnya sama. Dikatakan yang kembali di dunia ini, Pak ya, yang kembali. Bayangan kita kan sang roh, Pak ya. Nah, ternyata di dalam Islam pun sebenarnya tidak, Pak. Yang kembali adalah ya ayyatun nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, siapa itu? Jiwa yang sudah bersih ya, yang sudah menjadi badan halus tadi ya, yang bisa kembali ke sukmo sejati, ke uripe itu, Pak. Irji ilarobi, yang sang urip tadi yang ada di dalam bayi itu, yang merupakan percikannya itu kan, di dalam roh itu kan percikan Tuhan. Nah, dikatakan nafsu mutmainnah, maka jiwa yang sudah bersih dari unsur-unsur negatif apapun, yang hanya satu kesucian, yaitu sedulur sejati yang bisa bersatu dengan sang urip. Maka langkah pertama kita mengenal dulu dari luar ini, yaitu badan halus ini yang akan mensucikan jiwa raga ini, yaitu sedulur kita. Maka dibuka, Pak, dikenal sama guru panuntun, dibuka untuk mengenal sedulur kita biar mensucikan jiwa raga kita. Makanya dikatakan sedulur sejati ini adalah begawan kendali sodo. Isine opo? Sastra jendro. Ayu ningrat pangruwating diyu. Jadi begawan kendali sodo niku sing ngendhalekno angkara kita, sing ngusadani apa-apa kang tujuan kita ingkang sae, nggih. Nah, menika berwujud daya ingkang saged ngruwat diyu nyucikaken nafsu angkara. Sehingga kita suci, maka gembleng bersatu dengan sang sukma mulya sejati atau roh. Itu, Pak. Jadi hanya itu kasunyatan, bukan teori, Pak, ini gitu loh. Ngoten. Nggih. Nggih. Ari-ari sukma sejati. Nggih. Selain itu dikatakan sedulur sing ora sejati. Makanya ada istilah sedulur sejati, amarga ana sedulur sing ora sejati. Termasuk arwah-arwah para leluhur yang nempel ke kita, nafsu-nafsu yang menjadikan energi kita, gitu. Kemudian ada sikap-sikap kita di dalam menghadapi dunia ini yang kurang benar, mungkin ada perewangan, ada susuk, ada macam-macam, itu namanya sedulur sing ora sejati. Maka disucikan dengan sedulur sing sejati biar jadi nafsu mutmainnah. Monggo kuwi sing iso balik irji marang uripe. Nah, besok akhirnya gembleng. Unggul dadi siji balik nang Gustine. Besok ini pun pecah, Pak. Nah, saat ini kita latihan riyen kan ngoten nggih. Ngoten mati sakjroning urip. Betul latihan dulu mati sakjroning menyatu.
Niku. Ini bukan masalah lafat Pak nggih, tapi ini kesadaran nggih, berwujud daya. Nggih. Carane pun pripun? Yang Jawi mengenal carane mengenal piye? Celuk. Nah, kan ngoten nggih. Kan mengenal gitu. Ya apa sih? Ya tak sebut kakangku, kakang, londi tenggonmu kan. Akhirnya kakangnya masuk, kakangnya yang di dalam badan sih masuk ke dalam kolbu kesadaran. Ada daya yang keluar gitu. Ngoten. Sukmo sejati roh. Nggih. Roh itu fi, Pak. Gitu. Ini Mas Tani angkat terus lagi. Terus saya lupa lagi kan. Ini roh itu fi. Itu kan tidak ada beda dengan zat yang maha besar. Karena ini adalah jagat alik kan gitu ya. Nggih, nggih. Yang mau suci ya. Kita menginjipin, kita nggak harus mengetahui Tuhan zat yang maha besar itu seluruhnya zat yang besar. Cukup dengan kita mengetahui percikannya itu sudah sama, gitu. Kan zatnya sama, gitu. Jopon jero kalau gitu. Nggih, kenali diri. Nggih. Wujud, Pak. Dalam bentuk mayonggo. Bayangan. Jadi ketika kita masuk, nggih, saya nggih paling contoh nggih. Nah, ngeten. Ada korek lah. Ketika kita masuk ke dalam kolbu, segera menang kolbu, gini ya. Maka daya yang kita masuk, daya kan keluar. Ketika badan jasmani ini sudah bersih, suci dari apapun, maka bias ini yang dari dalam ini akan keluar berbentuk bayangan. Bisa wujud kita, bisa cahaya atau aura, dua bayangan. Jadi tetap kita dalam jati diri, Pak, menuju segoro minangkal bumi ini. Bukan kita, hai, bukan gitu. Ya, alam pikir lagi kalau udah begitu, perewangan, Pak. Berarti. Ini kan kita masuk ke dalam jati diri, maka sang daya akan keluar berbentuk mayonggo. Bayangan kita bisa beribu-ribu bayangan, bisa 2 bayangan, 3 bayangan, bisa. Ketika sang ini sendiri, sang Marbudingrat sendiri yang menjadi bayangan itu, maka disebut bayangan putih atau mayonggo seto. Itu sang Tuhan sendiri, itu yang sang utusan, sang Marbudingrat lah. Iya, Pak Karno ketika ditembak Letkol Sanusi, ketika sholat Idul Adha, bukan kok iki ya aku harus ditembak ya sama nong tadi pinggirmu, bukan begitu, tapi tetap dalam kondisi sholat. Maka sang bayangan tadi yang bekerja bahkan berwujud padat, Pak, kalau udah tingkat tinggi kan gitu. Nah, kita bagaimana? Kita tetap dalam koridor kawero. Bagaimana sang sukmo kita, sang badan halus tadi bisa manunggal dengan sukmo sejati. Bagaimana sedulur sejati bisa bersatu dengan sang sukmo sejati dalam kawero saja. Itu bukan angan-angan lagi sudah. Mau ada dia pergi ke Gunung Lawu, ke Mekah, ke tetangga-tetangga, bukan urusan kita. Yang sedulur tadi, yang bayangan tadi loh. Ya kita tuh dalam kondisi kawero, Pak. Nggak bisa kita sengaja dengan pikir. Begitu. Dengan sendirinya. Ngoten. Gitu. Jadi mayonggo ning yang Jawa ngarani mayonggo, Pak. Bayangan, bukan kok dia yang kita sengaja berwujud, bukan. Gitu. Bayangan yang bisa kita kenal dan bayangan dalam bentuk. Iya, betul. Dua. Ada 2 bias ngarani. Bias, 2 bias. Daya itu berwujud bayangan yang saudara kembar, yang kedua aura. Nah, itu 2 bias. Nggih.
Wijanten kan dari sini. Wijantennya kan dari sini. Ya, dia berbicara, tapi di sini yang bicara, Pak. Bukan dia yang aku terus sing dene ngomong iya. Di sini kita melihat bukan, tapi ijonya dari hati, Pak. Nggih, nggih. Dia kan bayangan. Maka ketika kita ngomong ijo, sing kono ya ijo, Pak. Bersamaan, Pak. Bukan kok ijo kono lagi ijo. Bukan. Ketika kita, loh, nang ngarepku hilang, Pak. Sudah. Iya. Ketika kita sadar, Pak. Pikir sadar, nang ngarepku hilang, Pak. Gotu nerapakan, Pak. Waduh, hilang. Lah. Iya kan? Hilang loh. Oh, harus kembali lagi ke sini, Pak. Saya sering gitu, hilang kayak gitu. Iya. Tanpa mau wujud. Iya. Suara di sini, iya. Bisa, Pak. Iya. Nonton nggih. Beda praktek dan teori, Pak. Beda, Pak. Nonton nggih. Oh iya ya. Mas Wahyu. Iki Mas kopi amit men kopi nih Mas. Gitu, Pak. Lewis hilang itu apa kata, Pak? Enggak, Pak. Iya, dalam pikir lagi, Pak. Nggih. Nggih, nggih. 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 Nggih, nggih, nggih. 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 Maka ya kita ini sak podo-podo Pak, podo pencarian juga Pak. Gitu. Betul-betul saya lebih pintar dari itu enggak ada. Hanya kita yang lebih dahulu dalam kawur ini aja, maka kita memberi penjelasan gitu aja. Kalau urusan gaibnya ya sama saja Pak. Kita sama saja sak podo-podo guys sore popo. Gitu. Ini mesti kalau ngene Mas, itu bekuk itu piye Mas? Ya, wis apa Pak? Dhewe Mas Rendra ya. Gitu. Nah, pikir ada Pak, tapi pikir gak kuasa. Gak kuasa. Aku gak kuasa. Ono sing mau kuasa tiba. Kan gitu Mas Rendra ya. Gitu Pak. Nanti ada pembuktiannya bahwa aku gitu. Aku ya aku. Gitu. Ada nanti Pak pembuktiannya. Iki lo aku. Gitu. Ada pembuktiannya Bu. Sampai ya apa sih kok digeblak no? Aku kok geblak. Apakah kuasa nahan? Kan nggak kuasa pikir gitu. Nah itu merasakan beda ya. Nggih, nggih.